Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil imani wal islam wa ala ni'matis sihhati wal afiyah wa ala ni'matil ukhuwati wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang berkah ini kita dapat melaksanakan menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian insya Allah sampai waktu isya kita melaksanakan ta'lim. Semoga seluruh rangkaian ibadah dan amal soleh kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ila nur. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak ibu rahimakumullah, salah satu tuntunan Islam kepada kita adalah agar kita dapat menjaga kesehatan dalam hidup ini. Karena sehat merupakan mahkota di dalam kehidupan kita. As-sihhatu tajun. Dan tidak dapat dirasakan di panjang sehat kecuali bagi orang-orang yang sakit. Dan ketika kita hidup sehat, berarti kita menjalankan tuntunan Allah dan Rasulnya. Karena memang Allah mencintai orang-orang yang sehat, orang-orang yang kuat dalam hidupnya. Kesehatan dalam perspektif Islam tidak bersifat parsial, tapi bersifat komprehensif, utuh. Dalam konteks penciptaan manusia. Kalau kita lihat manusia dalam Islam, maka dalam dirinya banyak sekali dimensi. Ada makhluk yang multidimensi maksud saya. Yang pertama ada unsur, barangkali unsur ruhiyah, ada unsur badaniyah, jismiyah, ada unsur akliyah, ada unsur nafsiyah, dan unsur ijtimaiyah. Makanya dalam Al-Quran manusia banyak sekali Allah sebut ya, dengan nama-nama yang berbeda, yang nama itu mencerminkan fitrah kemanusiaannya. Kadang Allah sebut dengan kata al-insan, dan kata insan ini selalu dikaitkan dengan dimensi akliyah, dimensi pendidikan, dimensi pengajaran. Sebagai contoh misalkan surah Al-Alaq ayat 1-5 lah berkaitan. Surah Ar-Rahman misalkan 1-4. Dalam surah Al-Alaq Allah kaitkan Iqra dengan insan. Artinya bahwa manusia itu ada makhluk akliyah. Makhluk yang butuh ilmu, butuh belajar, makhluk pendidikan dan pengajaran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ta'lim Allah kaitkan dengan kata insan. Artinya manusia itu adalah makhluk akliyah, makhluk belajar. Maka ada kewajiban kita menjaga kesehatan akal. Agar akal itu sehat. Tidak boleh sakit akal itu. Maka Islam menuntun kita bagaimana supaya akal kita sehat. Juga dalam Al-Quran, Bapak rahimakumullah, Allah sebut juga misalnya kata bashar. Kata bashar ini selalu dikaitkan dengan dimensi fisik dan biologis barangkali. Misalkan dalam surah Al-A'raf ayat 31, Allah kaitkan kata bashar dengan makan, dengan minum. Artinya manusia itu makhluk
physically. Karena dia butuh makan, dia butuh minum, dia butuh berpakaian. Bahkan dalam surah Ar-Rum misalkan ayat 20 juga Allah kaitkan ya kata bashar dengan dimensi biologis. Artinya manusia bukan hanya makhluk akliyah, juga makhluk badaniyah, makhluk jismiyah. Yang dia butuh makan, butuh minum, butuh pakaian. Dalam surah misalkan tadi Al-A'raf ayat 31, Allah mengatakan di situ, "Ma hadza illa basyarun mislukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun." Jadi kata basyar Allah kaitkan dengan makan, dengan minum, bahkan dengan id antum basyarun tantasirun, dengan dimensi fisik biologis tadi ya. Dengan demikian maka kita harus menjaga kesehatan badan kita, kesehatan jasmani kita, dan kesehatan biologis kita, agar amanat Allah yang diberikan kepada kita betul-betul kita jaga dengan sebaik-baik. Dalam Al-Quran pun Allah sebut manusia dengan kata abdun. Kata abdun ini dikaitkan dengan dimensi spiritual. Artinya manusia adalah makhluk spiritual. Dia butuh Tuhan. Karena dia butuh ibadah. Dia butuh doa. Dia butuh ruku sujud. Dia butuh doa dan munajat dan lain sebagainya. Karena untuk menjaga ruhiyahnya, menjaga nafsiyahnya, maka dia harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata abdun itu selalu dikaitkan dengan kata ibadah. Dalam surat Az-Zariyat misalkan ayat 51, itu kata ibadah itu dari kata abada. Dan abdun itu tentu hamba ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kata abdun itu kaitan dengan dimensi spiritualitas. Artinya manusia butuh Allah, manusia butuh ibadah. Jadi ibadah itu kewajiban, tapi bukan hanya kewajiban, juga kebutuhan sebagai abdun. Makan, kebutuhan sebagai bashar. Belajar, ngaji, kebutuhan sebagai insan. Dengan demikian kita wajib juga menjaga abdiyah kita, spiritualitas kita agar dia sehat. Agar dia sehat. Nanti bagaimana Islam itu menuntun kita supaya sehat. Banyak sekali ayat-ayat Quran dan hadis tentang hidup sehat dan menjaga tadi fisik, akal, ruh, dan lain sebagainya. Bahkan dalam Al-Quran juga manusia itu adalah makhluk sosial. Maka ada kata anas. Anas ini adalah manusia itu ada makhluk sosial, makhluk komunikasi, makhluk interaksi. Manusia butuh komunikasi dengan Tuhan, Allah, butuh komunikasi dengan mungkin keluarga, tetangga, masyarakat, bahkan dengan alam lingkungannya. Maka kata anas itu juga Allah kaitkan dengan dimensi sosiologis, dimensi ya komunikasi dan interaksi. Dalam surah misalkan Al-Hujurat ayat 13. Kalau sebut manusia dengan kata anas tadi ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Ketika Allah menyebutkan ya, bagaimana maksud hidup untuk saling kenal mengenal, saling berinteraksi, berkomunikasi, bermasyarakat, berjamaah, Allah sebut kata anas tadi. Wahai manusia, sesungguhnya aku ciptakan kalian ya bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal, membangun silaturahmi, membangun kejamaahan, membangun komunikasi yang baik. Karena nanti ujungnya orang yang paling mulia adalah orang yang paling baik amalnya, yang paling takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian maka adalah kewajiban kita menjaga kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat. Karena itu merupakan adalah amanat Allah yang diberikan kepada kita sebagai manusia. Anas, tadi juga abdun, bashar, insan, bahkan ada kata al-khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ini dimensinya dimensi manajerial, leadership, kepemimpinan barangkali. Karena memang manusia itu adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita ada semua pemimpin dan akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban. Ada yang skupnya pemimpin ya, internasional, ada skup pemimpin nasional, provinsi barangkali, provinsi apakah kabupaten, kota maja, kecamatan, desa, RW, RT, keluarga paling tidak
kita punya amanat kepemimpinan untuk diri kita sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka harus sehat. Bagaimana leadership itu harus sehat. Menjeria hidup ini juga harus sehat. Itu amanat dari agama kita. Dan rahimakumullah. Jadi kesehatan dalam perspektif Islam bukan hanya kesehatan fisik saja. Tapi bagaimana kita menjaga kesehatan akal kita, kesehatan ruh kita, kesehatan emosi kita, kesehatan fisik biologis kita, kesehatan juga masyarakat kita, dan lain sebagainya. Makanya salah satu indikator orang yang sehat adalah kuat. Ya. Kuat dalam melaksanakan ibadah, kuat melaksanakan tugas-tugas ya, sosial. Makanya dalam Al-Quran itu dalam surah An-Nisa misalkan ayat 9. Ya Allah wanti-wanti kepada kita. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Takutlah kalian meninggalkan generasi di belakang kalian. Generasi yang lemah ruhiyahnya, lemah akliyahnya, lemah jismiyah badaniahnya, dan lemah ke masyarakatnya, keumatannya. Tidak boleh kita harus menyiapkan. Bahkan salah satu indikator pemimpin yang baik itu bastotan fil ilmi wal jism. Yang sehat, yang kuat akalnya dan kuat fisiknya, kuat badannya. Itulah Bapak Ibu rahimakumullah bahwa menjaga kesehatan hidup ini menjadi sebuah keniscayaan, keharusan bagi orang-orang yang beriman. Itu amanat dari Allah agar kita jaga kesehatan akal kita, kesehatan fisik kita, kesehatan hati kita, kesehatan emosi kita, kesehatan lingkungan masyarakat kita. Itulah amanat agama. Bukan hanya barangkali ya hanya perintah-perintah manusia, tapi memang agama menyuruh kita. Jadi kalau kita ini hidup sehat karena Allah, berpahala. Kalau kita menjaga kesehatan karena Allah dan Rasul, berpahala. Dua nanti dapat. Di dunia dapat, sehat, di akhirat juga dapat nanti pahala. Maka landasi. Hidup sehat karena Allah. Karena bukan karena semata-mata perintah ya siapa gitu kan. Dan itu adalah fitrah manusia. Karena fitrahnya itu sehat. Enggak ada yang ingin sakit kan. Itu fitrah manusia. Bagaimana Islam menuntun kita agar sehat. Agar sehat yang utuh tadi. Hanya sehat badan. Sehat akal kita. Sehat fisik kita, sehat hati kita, ruh kita, dan sehat juga tentu lingkungan kita. Yang pertama misalkan, Islam memerintahkan kita agar hidup bersih. Menjaga kebersihan dan kesucian. Ada dua istilah, ada kalau bersih nazofah barangkali ya. Soalnya ada an-nazofah itu minal iman. Tapi juga suci. Ya. Tohrun. Ya. Karena Allah mencintai orang yang suci. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatohirin. Jadi bersih ya fisik, suci hati dan jiwa kan begitu. Apa contoh-contoh Islam itu nyuruh kita hidup bersih? Di antaranya Al-Maidah ayat 6 misalnya. Ada dua perintah agar kita hidup bersih. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bah. Artinya diperintahkan kita untuk bersih dan suci. Dengan bagaimana caranya? Banyak berwudu. Ini Islam. Jadi sebelum disuruh kita cuci-cuci sama air, Islam sudah memberikan arahan bimbingan kepada kita 14 abad yang lalu. Kalau sekarang lagi heboh mungkin ya dengan corona ya, dan ada tuntunan daripada mungkin yang ahli ini agar kita selalu dicuci ya tangan, dan itu Islam sudah memberi kepada kita arah agar kita selalu bersih itu dengan cara dibasuh ya muka, dibasuh juga tangan, dibasuh, diusap kepala dan kaki. Ini kan artinya betapa hebatnya ya ajaran Islam telah menuntut kita untuk hidup sehat. Hidup saya bukan hanya sehat jasmani, tapi ada pesan suci rohani kita dalam sesuatu. Ketika kita membasuh muka, kan, itu ada mata di situ. Artinya apa? Ada juga mulut di situ. Jaga kesehatan mata.
Jaga juga kesucian mata, kesucianmu mulut, agar kita tidak berkata kotor, enggak memfitnah, enggak banyak gosip, enggak mencela orang, kan gitu ya. Selain juga dibasuh dengan itu kan hidup sehat. Sehat jasmani, sehat rohani. Dan sehat akal kita. Karena orang kalau bersih, suci, ya kan akan sehat akalnya. Ada sebuah ungkapan Imam Asy-Syafi'i ya, yang berbunyi, ya, syakautu ila waki suahibzi. Aku bertanya pada guruku bernama Waki tentang susahnya belajar. Fa arsyadani ila tarkil ma'as. Fa akhbaroni bi anal ilma nurun wa nurullah la yuhdalil asi. Ini kesehatan. Jadi ketika kita berwudu itu ada kesehatan jasmani, kesehatan rohani dan akal. Karena orang berwudu dan bersih, suci, dan ilmu itu akan masuk pada orang yang bersih, ya. Bersih hatinya, bersih badannya, bersih jiwanya dan akal. Kenapa? Karena cahaya Allah tidak akan Allah berikan pada orang-orang yang kotor. Yang kotor otaknya, kotor akalnya, dan kotor hatinya. Itu menurut Imam Asy-Syafi'i ketika bertanya kepada gurunya, Imam Waki namanya, ya guruku, bagaimana supaya aku ini mudah belajar? Ya, tolonglah beri nasihat kepada aku. Padahal kita tahu, Imam Syafi'i itu orang yang pintar, cerdas beliau. Umur 7 tahun sudah hafal Quran. Ya. Beliau punya guru Imam Maliki. Imam Maliki punya kitab Al-Muwatta namanya. Beliau hafal kitab Al-Muwatta. Itu Imam, tapi tetap aja beliau merasa kok ini susah belajar, itu kan? Bertanya pada gurunya, kata gurunya, maka tinggalkan maksiat. Jadi tinggalkan, maksiat akan membuat kotor hati, kotor jiwa, kotor perasaan. Taati perintah Allah. Dan ketika taat, maka bersihlah hati dan kita mudah untuk apa tadi? Ya, menerima ilmu sebagai nurullah, cahaya dari Allah. Dan wudu adalah salah satu perintah Allah agar kita sehat. Sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat akal. Itulah Islam, membimbing kita hidup bersih dan suci. Bersih dan suci. Melalui tadi perintah wudu. Untuk itulah maka mari kita selalu dawamkan wudu dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita putus dalam keadaan suci terus diri kita. Baik dari hadas kecil, hadas besar. Karena wudu yang dibasuh bukan tangan saja. Ya, muka dibasuh, tangan dibasuh, juga kepala dibasuh, dan juga kaki. Insya Allah kita sehat. Sehatnya utuh itu. Sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat akal kita. Bahkan di dalam ayat tersebut juga ada lanjutannya. Wa in kuntum junuban fattoharu. Kan ya? Wa in kuntum junuban fattoharu. Dan jika engkau berhadas besar, maka bersucilah. Inilah Islam. Bagaimana kita disuruh berinteraksi dengan air yang Allah sediakan kepada kita agar sehat. Dengan air itu. Agar sehat. Bahkan diatur sama itu. Mana air-air yang menyehatkan. Ada air yang disebut dengan tohirun linapsihi wa mutatohirun ligorihi. Kan begitu tuh. Ada bab begitu, bab air. Maka kalau kita buka kitab-kitab fikih umumnya selalu sistematikanya babut toharoh pertama kali. Betul ya? Babut toharoh. Bab bersuci. Bab bersuci. Ya. Bahkan kalau kita juga buka Bulughul Maram, ya, itu kan babnya yang bersuci itu. Yang bersuci. Ini kan Islam. Dari awal sampai itu memberikan kita guidance, tuntunan, arahan. Bagaimana kita menjaga kesehatan sebagai amanah. Ya, kita tunaikan. Karena ini adalah titipan dari Allah. Hati, perasaan, pikiran, anggota badan, panca indera, titipan dari Allah yang harus kita jaga, tidak boleh kita sia-sia. Maka itulah Allah berikan tuntunan kepada kita agar kita selalu dalam keadaan suci, bersih ya, dari hadas kecil dan dari hadas besar. Dengan cara tadi berwudu, misalkan mandi kan. Nah, kemudian juga misalkan ya disuruh kita untuk menghilangkan najis, ya jangan sampai kita ini kotor, ya badan kita kan tidak boleh bernajis. Juga pakaian kita, tempat kita, ya baik di rumah. Dan kalau misalkan rumah kita banyak binatang yang masuk, misalkan, harus dibersihkan terus kan.
Boleh misalkan kalau kata orang Sunda tuh tai kotok di mana-mana. Tuh tai kotok apa tai kotok? Orang Sunda ada nih Pak. Tai kotok apa tai kotok ya? Tai ayam ya, tai ayam di mana-mana ya, kucing juga ada sebagainya. Silakan aja. Tai burung kan tidak boleh kita membiarkan ya. Mereka najis gitu kan. Nah, bahkan ada dalam agama itu ada 3 macam najis itu. Ada najis mugolazoh namanya ya. Ada najis mutawasitoh atau najis mukhafafah ya. Itu kan Islam. Agar sehat. Jangan sampai kita ini kotor dan bernajis, tidak boleh. Ya. Tidak boleh kita hidup ini ya mengotori badan kita, tempat kita tinggal, pakaian kita, bahkan nanti hati dan jiwa kita. Maka kalau ada kotoran dibersihkan. Ya. Baik kotoran hati dibersihkan kan dengan tobat, dengan zikir. Kotoran fisik dibersihkan kan dengan tadi itu menghilangkan najis. Ya kan ada caranya itu Islam. Rinci itu. Ada bayi yang belum makan apa-apa kecuali ASI ibunya, pipis, kan ada tuntunannya, betul ya? Tuntunannya. Kalau ada kotoran ya bayi yang sudah makan selain ASI, sudah makan pisang, makan biskuit ya, sudah minumnya dikasih ya minum tambahan ya ASI-nya ya. Tambahan boleh Pak. Boleh diganti. ASI dengan diganti misalkan susu kuda liar ya jangan ya. Nanti anaknya jadi liar kan. Berantem mulu kan gitu ya. Karena dulunya mungkin nggak dikasih ASI gitu kan. Nah, boleh silakan. Tapi itu kalau dia pipis mengenai pakaian itu najis. Mutawasito kan. Mutawasito ada tuntunannya. Ya, sampai hilang baunya ya. Hilang warnanya, hilang rasanya. Ini Islam. Rinci banget. Agar sehat itu jangan sampai kotor, najis itu kan. Pakaianmu, tempatmu tinggal, bagi tempat ibadah dan lain sebagainya. Kemudian juga di antara juga tuntunan agama kita sehat di antaranya ada sunnah Rasul yang kita laksanakan. Misalkan Rasul ya, nyuruh kita untuk menggunting kuku, ya betul ya, itu kan sunnah ya. Dan juga mencabut bulu ketek ya Pak ya. Bulu ketek itu kan sunnah itu. Karena memang di sini kalau nggak dikatakan mungkin banyak kuman barangkali ya, juga mencukur bulu dan sebagainya kan. Juga disuruh kita berkhitan. Kan ada tuh. Khitan itu. Luar biasa itu. Jadi kalau orang Islam itu harus ketika dia bersyahadat berkhitan. Kenapa khitan? Tentu ada ini. Kebaikan, kesehatan buat manusia. Ini kalau dengan kita lah akan sehat ya kehormatan kita. Ini kan tuntunan agama. Bagaimana kita ini hidup sehat. Kemudian yang kedua, makanan dan minuman. Tadi saya sampai pertama tadi hidup bersih dan sehat. Apa? Bersih dan suci Pak ya. Bersih dan suci. Yang kedua apa? Makanan dan minuman. Ini pun ada kaitan dengan kesehatan. Allah Maha tahu apa yang cocok buat tubuh kita. Karena Allah penciptanya. Jangankan Allah sebagai Maha yang sempurna, manusia aja kalau membuat mobil pasti ada tuntunannya. Mobil ini cocoknya minumnya bensin. Mobil ini cocoknya minumnya solar. Coba Bapak Ibu sekalian. Yang harusnya dikasih bensin, kasih solar. Misalkan. Lagi air ya, nggak jalan kali ya. Semuanya. Allah menciptakan manusia, tahu. Apa ya, makanan yang cocok buat tubuh ini. Pencipta. Maka Allah sampaikan. Dalam surah Al-Baqarah misalkan 168. Al-Baqarah 172. Al-Baqarah 173. Al-Baqarah 188. Apa itu? Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kan gitu. Hei manusia, kalau engkau ingin sehat fisikmu, sehat akalmu, dan sehat ruhanimu, dan sehat amalmu, makan. Makanan yang halalan toy. Karena ada korelasi makanan dengan cara berpikir. Makanan dengan perilaku. Ada. Kalau ada orang memakan makanan yang haram, pasti juga banyak haram tindak tanduknya. Ya, kalau ada sekarang banyak tawuran, periksa juga makanannya. Boleh periksa makanannya. Ya, kalau ada mungkin anak yang nakal, juga periksa makanannya. Di antaranya ya, makanannya. Mungkin ada yang masuk, yang tidak halal. Karena ada korelasi makanan dengan perilaku. Ada korelasi
Maka dengan kesehatan. Maka Allah berikan kepada kita guidance, tuntunan. Agar engkau sehat, fisikmu, hatimu, jiwamu, maka makanlah halalan thayyib. Itu Al-Baqarah 98. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ard halalan thayyiba. Kan begitu. Hei manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini yang halal dan yang thayyib. Bahkan Al-A'raf ayat 31 tadi. 3 itu bukan hanya halal dan thayyib, tapi tidak berlebih-lebihan. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Itu surah apa ya? Al-Mu'minun kali ya, ayat berapa? 30. Coba lihat ya. Wa kul ya bani Adama. Oh Al-A'raf betul ya? Ayat berapa tadi? 31. Nah, 31 ya, Al-A'raf 31. Surah nomor 7 ayat 31. Ya bani Adam, wahai anak Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kalau engkau beribadah, masuk masjid, pakaian yang baik. Yang bukan yang bagus, yang baik. Pakaian yang baik. Karena menghadap Allah. Kondangan aja yang baik, menghadap Allah masa pakai gambar tengkorak ya. Belum. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebih. Jadi ada 3 tuh. 1 yang halal, 2 thayyib, tidak berlebihan. Artinya sehat gitu. Allah akan jamin itu. Jadi kalau kita ingin sehat dalam mengkonsumsi makanan, minuman itu. Yang pertama makanannya yang halal. Untuk halal Allah yang punya otoritas. Ini halal, ini haram. Sudah jelas. Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Sudah jelas. Nah itu tadi. Kadang-kadang manusia udah ada tuntunannya dari Allah. Ya misalkan Baqarah tapi halal. Asyad al-ghanam halal. Ya. Apalagi ad-dajajah halal. Halal ya. Banyak yang halal itu. Burung halal. Bahkan seluruh binatang laut halal. Termasuk bangkainya. Dan katanya perbandingan laut dan darat 1:5. Betul ya? 5 lautan, 1 daratan. Artinya dunia ini dominan air. Kita aja Indonesia kan 2/3 air ya Bu ya. Laut kan. Daratannya 1/3 berarti kan. Indonesia. Nah kalau begitu maka penduduk laut lebih banyak daripada penduduk darat gitu. Kan begitu logikanya. Kalau lautan itu 5, daratan 1 perbandingannya. Maka penduduk laut lebih banyak. Allah maha baik pada hambanya. Semua binatang laut halal. Sampai bangkainya pun berarti disediakan makanan yang halalan thayyiban buat manusia. 5:1. Semuanya halal. Cuman 1 yang haram. Tapi ini guyon Pak ya. Nyelorok kidul. Semua laut kan beritanya apa? Halal ya. Bayangkan itu rahmannya Allah pada hamba-hambanya. Diberikan makanan yang begitu banyak di laut dan halal semua. Di darat juga ada yang halal. Tapi ada juga yang haram. Enggak boleh dikonsumsi. Hanya hurimat alaikumul maitat waddamu walamul khinzir. Kan begitu ya. Diharamkan untukmu memakan misalkan maitah, bang. Walamul khinzir, waddamu, darah. Ya, marus ya. Daging babi. Dan Rasul mengatakan di sini ada juga ya hadis tentang makanan itu ya. Yang pertama kullu dzinabin minas siba fakalahu haram. Binatang buas yang bertaring itu haram. Kadang-kadang manusia sudah banyak yang halal, kucing bertaring dimakan juga. Kelelawar dimakan juga. Ya apalagi ya. Ya monyet juga
dimakan. Darah juga dimakan. Padahal itu kan haram. Itu Allah tuntun kita. Supaya sehat, supaya baik badan ini, sehat badan ini, juga sehat hati ini, makan yang halal. Dan yang toyib. Selain halal, toyib. Kalau toyib mungkin itu urusannya yang ahli ya, di bidang ya makanan lah ya. Ada kalanya daging kambing itu halal jelas. Tapi mungkin bisa toyib buat seseorang dan enggak toyib buat orang lain gitu kan. Ya kan bisa gitu ya. Nah, itu kan begitu ya. Jadi toyib itu ya urusannya bisa mungkin ya, dokter kali ya yang ahli menentukan. Ya, itu tapi juga yang ketiga jangan berlebihan. Jangan sekali-kali kita makan mengkonsumsi makanan yang halal dan toyib berlebihan. Makanya Rasul kan ya menyuruh kita makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Bisa Pak? Saya nggak bisa tuh yang kedua tuh. Yang pertama bisa Pak. Makan ketika lapar, can sebuh, can eureun. Kalau belum kenyang, belum berhenti Pak. Tapi kalau ada undangannya di gedungan, aduh muter tuh ya. Padahal sudah nggak memadai tuh perutnya. Sebenarnya kan gitu. Jadi perut ini Pak diisi sepertiganya ada makanan gitu kan. Sepertiganya ada air kan. Dan ada udara. Seimbang. Agar sehat. Jangan isinya apa tadi? Makanan semua. Ya, makanan semua jangan. Harus juga diisi dengan ada ruang untuk udara, untuk air. Ini artinya apa? Wala tusrifu. Apa? Wala tusrifu. Jangan engkau berlebihan. Itu pesan Allah pada Al-Quran dalam mengkonsumsi makanan. Kulu, makanlah, wasrobu, minumlah, wala tusrifu, dan jangan berlebih. Innallaha la yuhibbul musrif. Karena Allah tidak suka pada orang yang berlebihan. Bahkan dikuatkan dengan hadis Rasul yang berbunyi, kul, washrob, walbas, watasoddaq. Min ghairi sarofin wala makhilatin. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah dengan tidak berlebihan. Karena ya, min ghairi sarofin wala makhilat. Karena Allah memang nggak suka orang yang berlebihan. Bapak Ibu rahimakumullah. Itu dari segi ya makanan dan minuman. Jadi agar hidup kita sehat, ya, sehat jasmani kita, sehat rohani kita, sehat akal kita, maka itu juga dari segi makanan. Mari kita selektif dalam mengkonsumsi makanan. Udahlah, yang halal-halal saja. Ya, tinggalkan yang haram. Baik halal secara zati pun secara sababi. Baik haram ditinggalkan secara zati dan sababi. Jadi ada dua macam haram itu. Ada haram zati, haram yang substansinya sudah haram gitu. Tadi itu daging babi, ya, darah, ya. Sini ada binatang buas yang bertaring, ada burung yang berkuku tajam, burung gagak, ya. Juga keledai, jinak, al-khimar, al-ahliyah, gitu kan. Nah, kemudian juga tadi ada babi, al-khinzir, juga ada dalam satu keterangan ada binatang yang hidup di dua habitat kali ya, bukan dua alam, Pak ya. Kalau alam dunia dan alam akhirat kan. Jadi laut dan darat. Dan yang menjijikan juga kan, itu kan dilarang ya oleh agama. Jadi mari Bapak sekalian kita cari makanan yang halal dan thayyib dan tidak berlebihan. Hindari yang haram. Kan itu ada dua tadi, baik haram jati maupun sababi. Apa maksudnya haram sababi? Haram yang cara mendapatkannya enggak sesuai dengan syariat. Itu Al-Baqarah 188. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan engkau memakan dengan makanan yang dapat didapatkan dengan cara batil, ya, mencuri, merampok, ya, mengambil hak orang lain itu walaupun ini halal asalnya, tapi kalau caranya dengan mencuri jadi haram kan? Ya, karena bukan dengan halal caranya. Jadi ada juga yang halal zatnya, tapi bisa haram. Karena caranya, dengan cara yang batil. Sesuai dengan syara. Ya, uang itu boleh kita gunakan. Air halal.
Tapi kalau dengan cara mencuri menjadi haram hal ini. Karena caranya dengan Bapak Ibu rahimakumullah. Itu yang kedua. Mari kita ikuti perintah Allah. Carilah makanan yang halalan. Kalau kurang juga banyak ikan laut. Semuanya halal kan. Ya, halal semua kan. Bayangkan tuh 5:1 lautan dengan daratan. Berarti kan lebih banyak penduduk laut daripada penduduk darat ini. Maka masih banyak yang halal. Kadang-kadang manusia tadi kelelawar dimakan. Ya, monyet dimakan. Babi dimakan. Darah dimakan. Kumahan teh gering atuh gitu. Semuanya digabres ya, dilebok. Dimakan semua Pak ya. Kalau dimakan semua yang haram-haram ya akan ada penyakit. Inilah Bapak sekalian yang kedua, makanan dan minum. Yang ketiga, ada pesan kita untuk olahraga kali ya. Ini pesan yang saya sendiri ini jarang olahraga. Tapi ini kita harus sampaikan ya. Karena Rasul juga kan suruh memanah ya. Ada berenang as-sibahah kan. Ada ar-rimayah, ada as-sibahah. Ada juga menunggang kuda itu kan. Juga Rasul sering juga lari-lari itu. Lari kecil. Ya. Pernah Rasul lomba lari dengan Siti Aisyah ya. Pernah ya. Siti Aisyah, ayo Aisyah istriku. Kita lari. Lomba kalau perlu kan lomba lari. Waktu muda Aisyah menang. Ya. Ketika Aisyah sudah mulai gemuk, kalah gitu kan. Nah, itu ada riwayatnya itu kan. Dan Rasul juga senang jalan-jalan. Kalau ke masjid jalan. Kalau saya emang repot juga. Dari Budi Agung ke sini kan jalan. Kapan sampainya itu kan. Dari siang kan. Jalan. Rasul sering jalan ke masjid. Sering jalan juga ke sahabat satu rahmi. Sering jalan juga ke pasar kan gitu Pak ya. Kalau kita dari sana ke pasar Anyar. Ya nggak apa-apa lah kalau pagi barangkali Pak ya. Silakan kan itu Rasul. Kalau sekarang apa namanya? Jogging kali ya. Apa Pak? Jogging. Itu memang Rasul pesan kita. Agar menggerakkan dengan jalan, berlari, memanah, menunggang kuda, berenang. Ini kan isyarat Rasul agar kita sehat. Ini perintah agama agar kita juga senang berolahraga. Jadi kan itu intinya kan sekalian. Macam-macam kan sesuai lah. Ya, kalau udah tua seperti kita kan ya janganlah lari dari Bogor ke Semarang. Nah, gimana? Ya, kalau udah tua Pak ya itu juga diukur juga Pak ya. Ya kadang-kadang kan gitu Pak ya. Kita sudah tua merasa muda. Akhirnya push up lupa. Dulu waktu muda kita push up satu tangan kan. Udah tua ya harus lihat juga ya. Ya kondisi tubuh juga ya. Merasa muda satu tangan push up. Keselewak ya kan gitu. Sekalian. Ini olahraga. Yang keempat, Bapak sekalian, tadi menjaga lingkungan. Saya kira itu menjadi penting juga lingkungan. Makanya Rasul melarang kita kalau kita misalkan buang air kecil dan buang air besar sembarangan. Itu dilarang. Ada 3 kelompok yang dilaknat oleh Allah. 3 perbuatan ini. Yang pertama orang yang membuang air BAB atau BAK lah ya. Buang air kecil atau buang air besar di bawah pohon yang rindang atau pohon yang berbuah. Boleh tuh. Ya, ada pohon yang rindang di mana orang juga mungkin itu berlindung Pak ya. Atau pohon yang berbuah. BAB sembarangan. BAK pun nggak boleh. Buang air kecil ya. Nggak boleh. Di bawah pohon yang rindang. Itu kan Islam itu. Menyuruh kita menjaga lingkungan agar yang pertama dilaknat itu. Ya. Dilaknat. Yang kedua ada orang yang pipis atau buang air besar di air yang tidak mengalir juga. Ya. Ada juga 2 itu hadisnya. Ada di sumber mata air juga nggak boleh. Air yang tidak mengalir menjadi sumber mata air dipakai sama orang untuk apa ya? Ya. Kemudian buang air di situ. Gitu. Itu dilaknat itu nggak boleh. Ya. Yang ketiga, Bapak rahimakumullah, ya orang yang akan mendapat laknat dari Allah dalam masalah ini adalah diantaranya al-baros fil mawarid tadi kan, juga qari atau torik apa tadi? Nah itu yang ketiga di jalan raya yang dimana orang tuh lalu lalang di situ. Ya nggak boleh tuh, ya kita sembarangan buang air kecil atau buang air besar di jalan dimana orang sering lalang kan, bayangin ya.
Orang ke masjid, jalan situ tiba-tiba ya ada kotoran kan. Ini Islam ini. Bagaimana menjaga lingkungan. Bukan hanya diri kita, tapi lingkungan harus sehat. Ya. Juga ada hadis kalau Bapak buka Bulughul Maram, ya, di situ ada hadis istanzihu minal baul. Apa? Istanzihu minal baul. Fa inna amata adzabil qabri minhu. Jadi kalau engkau buang air kecil, baul itu, maka disiram. Disiram tempatnya, dibersihkan, ya apa tadi? Ya kemaluannya gitu. Bersih dua-duanya. Ya. Kenapa? Ini menarik. Ada korelasi itu antara azab kubur dengan buang air. Jadi anggap remeh itu. Fa inna amata azabil qabri minhu. Karena kebanyakan azab kubur itu menimpa pada orang-orang yang tadi buang air enggak dibersihkan. Ya, itu ada di Bulughul Maram itu. Ada di antaranya itu ada hadis begitu. Istanzihu minal baul. Bersihkanlah bekas pipismu. Baik pipis yaitu kemaluanmu maupun tempat kita disiram. Kamu enggak ngadang jengkolnya, disiram. Sampai Kenapa? Fa inna amata adzabil qabri minhu. Karena banyak azab kubur itu menimpa pada orang-orang yang tidak bersuci. Menjaga kebersihan. Cucian lingkungan tadi. Enggak dibersihkan kemaluannya dan enggak disiram bekas pipis. Apalagi buang air besar. Jadi kalau pertanyaannya, kan yang dilarang, yang disuruh menyiram, buang air kecil aja Ustaz. Al-baul kan. Kalau buang air besar, boleh dong. Itu namanya mafhum muwafaqah namanya. Makanal maskutu anhu muwafiqon lil mantuki bihi. Buang air kecil aja enggak boleh, komodai. Apalagi buang air besar. Sama dengan ya, wala taqul lahuma uffin, kan gitu ya. Jangan engkau mengatakan pada orang tuamu. Kan yang dilarang Bagaimana kalau nempeleng? Nah, komodai nempeleng gitu. Aja enggak boleh kan? Apalagi menempeleng, itu namanya mafhum muwafaqah atau qiyasul aula dalam usul fiqh begitu. Atau la taqrabu zina. Jangan kau dekati zina. Pertanyaannya, kan yang dilarang mendekati. Bagaimana kalau berzinanya? Nah, jawabannya komodai gitu. Dekat aja tidak boleh. Apalagi berzinanya, dekatnya tidak boleh. Sama dengan tadi, dilarang baul. Baul aja enggak boleh, kita biarkan tanpa disiram, dibersihkan, apalagi buang air Ini Islam. Dan yang terakhir, ini sudah Isya, ini yang kelima lah ya. Agar kita sehat, maka mari kita tingkatkan ibadah. Apa? Tingkatkan ibadah. Tingkatkan sholat kita. Yang 5 waktu. Qobliyahnya ditambah. Ba'diyahnya. Tahajudnya ditambah. Karena ada 5 keutamaan tahajud. Di antaranya menyehatkan badan. Tahajud itu menyehatkan tahajud. Ya. Jam 3 bangun. Ya, setengah 4. Kalau sekarang, kalau nggak salah subuh jam 4 lewat 40. Ada apa ya? 40 berapa? 41. Ya. 4:41. Ya, jam 3, setengah 4 lah. Supaya nyambung ke subuh. Ya, jangan juga tahajud jam 2. Ya. Subuh jam 6. Ya. Nah, ini nanti kesiangan ya. Biar nyambung. Sehat Pak. Ya. Sehat akal, sehat hati, sehat dengan tahajud. Bahkan Allah mengatakan dalam surah Al-Isra kan, ayat 79, 80. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Faqur rabbi adkhilni sampai akhir hayat. Perbanyak rahimahullah itu salat ya, dalam menghadapi supaya sehat ya badan kita. Selain tadi ya, hidup bersih, hidup suci, ya olahraga yang cukup, makan yang halal yang baik, nggak berlebihan, jaga lingkungan juga. Kalau lingkungan mungkin bukan semprot-semprot juga boleh Pak ya. Nah, juga dengan ibadah Pak. Perbanyak ibadah. Perbanyak ruku, perbanyak sujud, perbanyak bangun malam, perbanyak puasa barangkali ya. Ya Senin Kemis ya. Apalagi juga kita puasa Ramadan. Perbanyak zikir. Zikir kepada Allah. Ya. Kaitkan dengan Allah selalu hidup ini. Di antara zikir yang baik adalah di antaranya ya, banyak yang baik. Untuk supaya kita selamat. Bismillahi
la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Terutama sekarang kita lagi banyak ya informasi tentang corona, baca 3 kali pagi, 3 kali sore minimal ya, baca itu didawamkan. Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jangan pernah lepas hidup dengan Allah hubungan kita. Kaitkan dengan Allah terus hidup kita, Pak. Ya. Mau tidur, baca Bismillah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Minimal bismillah. Bangun tidur, baca nama Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amat. Enggak apa-apa. Mau masuk puasa, baca nama Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Salah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jangan salah baca doa. Nanti tidur di WC ya. Itu Allahumma inni. Keluar WC, baca. Ingat Allah. Ghufranaka Allahumma. Mandi, setelah mandi, sholat, ingat Allah. Berzikir kepada Allah. Habis sholat berzikir, istighfar, doa apa sekalian. Jangan habis sholat doanya Allahumma lantas jalan ya. Berzikir, ingat pada Allah. Bercermin, ingat Allah. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluq. Setelah bercermin siap mau makan, ingat Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Karena kita enggak tahu apakah ini nasi ada kumannya. Udahlah, tawakal pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan enggak mungkin diperiksa satu-satu nasi. Kayak mikroskop. Kapan masak makannya? Ya, udah tawakal pada Allah. Sudah cuci tangan, sudah steril, tawakal pada Allah. Allahumma barik lana. Jangan pernah lepas hubungan dengan Allah. Keluar rumah, mau ngaji, mau kerja, bismillahi. Tawakaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Naik kendaraan, bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi la ghafurur rahim. Ini artinya jangan lepas hubungan dengan Allah. Agar Allah melindungi kita, menuntun kita, dan kita sehat jasmani dan rohani dan akal kita. Makanya dalam Al-Quran ada 2 istilah, ada hadis ya. Ada daun, ada apa tadi Pak? Marodun. Ya. Kullu dain dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Itu fisik Pak. Kalau daun itu fisik, daun. Ya. Ya kan ada dawanya. Apa dawanya? Ya paramek itu fisik. Biogesik ya, biogesik. Apalagi paracetamol. Itu bisa menyembuhkan daun. Tapi ada penyakit yang lain namanya marodun. Itu penyakit hati. Fi qulubihim marodun. Fazadahumullahu marodo. Kayak gitu ya. Jadi ada orang yang sakit hatinya. Makanya beda obatnya. Kalau obat fisik namanya dawa. Kalau obat hati namanya syifa. Ini bedanya dawa dengan syifa. Tapi kalau syifa itu bisa fisik, bisa rohani. Gitu. Syifa. Untuk itulah Bapak sekalian, ya yang harus kita lakukan, tapi bagaimana supaya kita sehat. Kalau sehat ya fisik ya berobat kan pada dokter yang ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dapat dawa obat. Tapi obat hati, obat jiwa ya nggak cukup ke dokter saja. Harus melalui pendekatan Al-Quran. Tadi zikir ya, doa ya. Ada doa. Kalau kita belum sakit, kemudian nggak sakit Pak ya. Itu ada surah Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Itu Ibrahim alaihissalam. Jika kita sakit, jika berarti kan belum sakit kan? Jika kita sakit, yakin Allah yang menyembuhkan. Fahuwa yashfi. Baca aja itu. Kalau kita belum sakit. Dengan ikhtiar tadi kan, ya makanan sudah sehat, sudah halal, olahraga terus, ya Pak ya. Lingkungan rumah, halaman terjaga, ya, kemudian juga hidup bersih kita lakukan. Baca, wa idza maritu fahuwa yashfi. Yakin, Allah bersama kita. Kalau kita sakit, kalau bukan kita, kalau ada yang sakit, maka bacalah Al-Anbiya ayat 83 itu diantaranya. Ya. Selain tadi ikhtiar ya, ikhtiar ke dokter. Agar yashfin syifa tadi.
Itu doanya Nabi Ayub. Nabi Ayub kan diuji ya, dengan sakit. Ya. Apa doanya? Anni masaniya durru wa anta arhamur rahim. Baca itu. Anni masaniya durru wa anta arhamur rahim. Ditambah aja kalau misalkan niatnya untuk doa, Allahumma anni masaniya durru wa anta arhamur rahim. Jadi kalau ada yang sakit selain ikhtiar ke dokter, ya agar dapat dawa, obat, juga baca doa itu agar syifa juga dapat. Apa bacanya? Anni masaniya durru wa anta arhamur rahim. Itu doanya Nabi Ayub. Dan ayat 84-nya Allah ijabah, dicabut penyakitnya dan sehat. Bapak rahimakumullah, demikian barangkali ya kajian kita hari ini. Sengaja saya mengambil tema ini karena mungkin ini sedang aktual ya. Ya kita ya tidak boleh juga panik ya, tetap ya kita tenang karena kita punya Allah ya. Tapi juga nggak boleh menganggap enteng. Kita harus serius juga ya menghadapinya. Maka itu tadi mari kita jaga ya, kesehatan dengan hidup bersih, jaga kesucian juga, olahraga juga kan, makan yang halal, yang thayyib, nggak berlebihan, jaga lingkungan kita ya, dan juga tingkatkan ibadah kepada Allah. Insya Allah sehat kita jasmani, akal dan rohani kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini sudah Isa ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nahtim bil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.